Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan tentang strategi inovasi pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Abdul Karim, Asri Suci Afiani, David Klein, Helmi Mufadilah, Ilham Rizal, Meilani Ayu, Noviani Cahya, Nurun Nabilah, Rifan Supriyana, Sukma Anissa, Trisna Iman, dan Yosua Fernando. Untuk itu kita langsung saja ke materinya. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim dengan NPM 18106310702111A PJKR nama. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Seperti yang kita tahu ya, inovasi kurikulum dan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu ide ataupun gagasan tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi pendidikan kurikulum diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Kurikulum hanyalah alat ataupun instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Kurikulum bukan sebagai tujuan akhir. Seiring dengan perubahannya masyarakat dan nilai-nilai budaya, serta perubahan kondisi dan perkembangan peserta didik, maka kurikulum juga memahami perubahan. Satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Tetapi memilih strategi yang tepat bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh seorang guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian macam-macam strategi pembelajaran yaitu bila dilihat dari penyajian strategi pembelajaran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang induktif dan deduktif. Strategi pembelajaran ini sifatnya konseptual. Strategi ataupun model pembelajaran ini bisa diimplementasikan dengan metode pembelajaran yang sangat nyata. Metode pembelajaran yang bisa dipilih dari konsep strategi pembelajaran adalah 1. Trama, kedua deduksi, diskusi kelompok, dan yang ketiga demokrasi, keempat simulasi, kelima pengalaman lapangan, keenam mapping, 7 drama, dan yang lain-lain. Dalam kurikulum 2013, strategi pembelajaran ataupun model pembelajaran ada 5, yaitu strategi discovery learning ataupun disebut dengan DL, menyiapkan pembelajaran. Yang kedua, strategi inquiry learning atau sering disebut dengan IL, penyelidikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada strategi problem based learning atau sering disebut VBL, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang yang keempat, strategi project based learning atau PBL, pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, strategi scientific learning, pembelajaran ilmiah. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizal Susanto, NPM 181063107083. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pengembangan sistem instruksional atau yang disebut PPSI. Apa itu program pengembangan sistem instruksional atau PPSI? Pengembangan sistem pembelajaran atau instruksional merupakan salah satu bentuk pembaruan sistem instruksional yang banyak dilakukan dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan dengan maksud tujuan utamanya yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses pembelajaran. PPSI sebagaimana pola pengembangan pelajaran lainnya yang menggunakan pendekatan dengan sistem
Istilah sistem instruksional dalam PPSI menunjukkan pada pengertian sebagai suatu kesatuan pengajaran yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen antara lainnya materi, metode, alat, evaluasi yang seluruhnya berinteraksi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan pengajaran. Perkenalkan, nama saya Nurul Nabilah, NPM 181063107071 dari PJKR 6A. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pokok dari pengembangan model PPSI. Yang pertama ada merumuskan tujuan pembelajaran, menggunakan istilah yang operasional, berbentuk hasil belajar, berbentuk tingkah laku. Yang kedua ada pengembangan alat evaluasi, menentukan jenis tes yang akan digunakan, menyusun item soal untuk setiap tujuan. Yang ketiga ada menentukan kegiatan belajar mengajar, merumuskan semua kemungkinan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan, menetapkan kegiatan pembelajaran yang akan ditempuh. Yang keempat ada merencanakan program kegiatan belajar mengajar, merumuskan materi pelajaran, menetapkan metode yang digunakan, memilih alat dan sumber yang digunakan, dan menyusun program kegiatan atau jadwal. Dan yang terakhir ada pelaksanaan, mengadakan pretest, menyampaikan materi pelajaran, mengadakan post-test, dan revisi. Dengan demikian, fungsi dari PPSI adalah untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematik dan sistematis, untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Perkenalkan, nama saya Melania Yulandari, NPM 181063107108. Di sini saya akan membahas materi tentang cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif merupakan proses kegiatan yang dilakukan siswa dalam rangka belajar. Adapun menurut Dikbud 1982, cara belajar siswa aktif merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar, di mana anak terutama mengalami keterlibatan intelektual, emosional, di samping keterlibatan fisik di dalam proses belajar mengajar. Dengan cara belajar siswa aktif dapatlah diketahui bahwa kedudukan siswa merupakan kegiatan belajar mengajar, sehingga pengajar disebut student-centered instruction. Selanjutnya ada indikator penerapan CBSA dan macam-macam dimensi CBSA. Berbagai indikator penerapan CBSA menurut Raka Joni dan Sulo Lipulasulo adalah yang pertama, ketertiban murid dalam pembelajaran. Yang kedua, prakarsa murid dalam pembelajaran. Yang ketiga, penerapan guru lebih ditekankan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang keempat, belajar dengan pengalaman langsung. Yang kelima, variasi penggunaan multimetode dan multimedia dalam setiap pembelajaran yang diikuti. Kemudian ada macam-macam dimensi CBSA, itu yang pertama, dimensi subjek didik, yang kedua, dimensi guru, yang ketiga, dimensi program, dan yang keempat, dimensi situasi belajar mengajar. Perkenalkan, nama saya Noviani Cahyanur Asri, NPM 18106310701118. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian KTSP. Nah, KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Nah, konsep dasar KTSP dalam Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Nah, KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Nah, beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah yang pertama, KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Yang kedua, sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi kelulusan. Di bawah supervise Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Departemen Agama yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Yang ketiga, kurikulum di tingkat satuan pendidikan untuk setiap program di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu standar nasional pendidikan. Yang keempat, KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan perlibatan pendidikan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga memberikan atau merupakan sarana peningkatan kualitas, efisien, dan pemerataan pendidikan. Nah, KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntunan, dan kebutuhan masing-masing. Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan staf sekolah, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, khususnya kurikulum. Nah, pada sistem KTSP, sekolah memiliki full authority dan responsibility dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut. Nah, sekolah dituntut untuk mengembangkan strategi, menentukan prioritas, mengendalikan pemberdayaan, berbagai potensi sekolah dan lingkungan sekitar, serta mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah. Nah, dalam KTSP, pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala sekolah, serta komite sekolah dan dewan pendidikan. Nah, badan ini merupakan lembaga yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dari pejabat daerah setempat. Komisi Pendidikan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, pejabat pendidikan daerah, kepala sekolah, tenaga pendidikan, perwakilan orang tua peserta didik, dan tokoh masyarakat. Nah, lembaga inilah yang menetapkan kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan tentang pendidikan yang berlaku. Selanjutnya, komite sekolah perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah dengan berbagai implikasinya terhadap program-program kegiatan operasional untuk mencapai tujuan sekolah. Baik, perkenalkan nama saya Asri Suci Afiani dengan NPM 18106310700205. Saya akan memaparkan mengenai tujuan KTSP. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam mengembangkan kurikulum. Secara khusus, tujuan diterapkannya KTSP adalah 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengembalian keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Memahami tujuan di atas, KTSP dapat dipandang sebagai suatu pola pendekatan baru dalam pengembangan kurikulum dalam konteks otonomi daerah yang sedang digulirkan dewasa ini. Oleh karena itu, KTSP perlu diterapkan oleh setiap satuan pendidikan, terutama berkaitan dengan 7 hal sebagai berikut. 1.
Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya, sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya. Kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didaya gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah, karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, serta lebih efisien dan efektif bila mana dikontrol oleh masyarakat sekitar. Kelima, sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran KTSP. Yang keenam, sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat untuk sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat. Yang ketujuh, sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat serta mengakomodasikan dalam KTSP. Perkenalkan, nama saya Yosua Fernando Gurto. Saya dari PJKR 6A, NPM saya 181063107096. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan KTSP dan ciri-ciri KTSP. Masuk ke landasan KTSP, terdapat 5 poin untuk landasan KTSP di Indonesia. Yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Dan yang kelima, yang terakhir, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Lanjut ke ciri-ciri KTSP, terdapat 4 ciri-ciri KTSP. Yang pertama, KTSP memberikan kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan peserta didik, sumber daya yang tersedia, dan kekasan daerah. Yang kedua, orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru harus mandiri dan kreatif. Dan yang keempat, guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran. Perkenalkan, nama saya David Kanimbong, NPM 181063107019. Di sini saya akan memaparkan strategi pembelajaran inovatif. Pertama, pengertian pembelajaran inovatif. Kata inovatif berasal dari kata sifat bahasa Inggris inovatif. Kata ini berakar dari kata kerja to innovate yang mempunyai arti menemukan atau sesuatu yang baru. Nah, program pembelajaran inovatif adalah program pembelajaran yang berlangsung memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kelas berdasarkan kondisi kelas. Pada gilirannya, program pembelajaran tersebut akan memberikan sumbangan terhadap usaha peningkatan mutu sekolah secara keseluruhan. Berdasarkan definisi secara harfiah, pembelajaran inovatif tersebut tampak di dalamnya terkandung makna pembaruan. Gagasan pembaruan muncul sebagai akibat seseorang merasakan anomali atau krisis pada paradigma yang dianut dalam memecahkan masalah belajar. Ada beragam pengertian berkaitan dengan problem kesulitan belajar. Problem kesulitan belajar lebih dikenal sebagai suatu problem tidak mudahnya seseorang anak dalam menerima pembelajaran yang diajarkan. Hal ini
tampak pada diri seseorang anak yang sedang mengalami tampak gejala pada dirinya. Hal-hal berikut ini. Yang pertama itu kemampuan yang terbatas pada penggunaan bahasa, pemahamannya atau tampak pada keterbatasan. Mampu berkonsentrasi, berpikir, berbicara, membaca, menulis, atau praktik berhitung. Yang kedua, apabila dihadapkan kepada tugas belajar seperti membaca buku atau mengerjakan PR dari sekolah atau tugas-tugas belajar yang lainnya, dia merasa berat dan bingung. Yang ketiga, tidak memiliki daya tarik terhadap berbagai pembelajaran dan mudah bosan. Nama saya Helmi Mufadilah Hamda dari PJKR 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai karakter dalam strategi pembelajaran inovatif. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu karakter kemandirian. Sikap mandiri adalah sikap membangun diri dan melepaskan diri dari kebiasaan manja. Nah, mandiri berarti melakukan sesuatu bersama diri sendiri secara sederhana dan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain. Yang kedua ada karakter pembaharu. Strategi inovatif dapat membantu siswa untuk berpikir merancang. Nah, artinya segala bentuk yang sebelumnya belum diketahui akan dapat tercipta dengan daya imajinasi yang selalu diberi stimulus beberapa pertanyaan-pertanyaan yang baru dan prosesnya. Yang ketiga itu karakter percaya diri, sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya. Nah, yang keempat, karakter kerja keras. Karakter kerja keras dalam kehidupan nyata adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas, belajar atau bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, karakter keingintahuan. Sering dengan kebiasaan manusia adalah sifat ingin tahu atau kepo kayak gitu. Sesuatu yang baru adalah objek vital dalam menarik rasa keingintahuan manusia. Perkenalkan, nama saya Rifan Supriyana dari PJKR 6A NPM 1810 6310 70243. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran inovatif. Prosedur dalam pelaksanaan strategi pembelajaran yang inovatif yaitu antara lain yang pertama menemukan masalah, yang kedua mendiskusikan masalah, yang ketiga menganalisis masalah, yang keempat diuji dan diimplementasikan. Oke, yang pertama yaitu menemukan masalah. Dalam tahap menemukan masalah yaitu untuk mempelajari strategi yang selama ini yang sudah ada, apa yang harus dilakukan agar terjadi pembaharuan atau inovasi yang baru sehingga proses pembelajaran tidak monoton. Tujuan utama dalam tahap ini adalah agar guru mempelajari dan memahami dan memberikan gambaran umum berdasarkan masing-masing strategi. Dari strategi ceramah menjadi adanya pembaharuan, yakni adanya papan tulis dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua mendiskusikan masalah. Tahap selanjutnya yakni mendiskusikan agar mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing strategi. Guru dibentuk kelompok untuk mendiskusikan masalah yang ada sehingga menemukan titik terang permasalahan yang sedang dihadapi. Untuk itu akan muncul timbul ide-ide kreatif dan inovasi masing-masing guru dan menjadikan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Yang ketiga yaitu menganalisis masalah. Dalam tahap ini guru disuruh untuk menganalisis masing-masing masalah strategi pembelajaran agar yang telah dibahas dalam tahap diskusi untuk menemukan kejelasan dalam memberikan inovasi baru agar pembelajaran menjadi lebih baik dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Yang terakhir diuji dan diimplementasikan.
inilah tahap yang terakhir. Setelah melalui proses yang panjang dan ditemukan solusi yang sangat bagus, maka perlu diuji dan diterapkan dalam pembelajaran. Adakala respon yang baik atau tidaknya, dukungan atau tidak dalam pembelajaran siswa yang bisa memilah dan memilih. Perkenalkan, nama saya Trisna Iman Rizky Kusnandar, NPM saya 18163107163. Saya di sini akan membahas sebuah kesimpulan dari strategi inovasi pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Jadi, strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Nah, adanya strategi yang direncanakan dengan sengaja membuat para tenaga pengajar akan lebih efektif untuk bertindak ataupun untuk memulainya suatu pembelajaran, dan para murid jadi lebih mudah paham, di mana pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Demikian pembahasan strategi inovasi pendidikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu mencakup strategi pembelajaran, program sistem instruksional, cara belajar siswa yang aktif, KTSP. Strategi pembelajaran yang inovatif dapat dikembangkan dengan baik oleh guru untuk diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mungkin itu saja materi yang dapat dipaparkan oleh kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.